Halo para kaum rebahaners dimanapun kalian berada, mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki. Apalagi kalau bukan rebahan, iya enggak? Kali ini saya menceritakan film drama Korea yang berjudul Crazy Romance, yang dimana film ini mengkisahkan tentang dua orang yang mengalami nasib yang tidak begitu berbeda yang berarti sama. Apalagi kalau bukan tentang cinta. Tak perlu banyak komat kamit lagi, kita langsung masuk ke filmnya. Tapi sebelum masuk ke filmnya, alangkah baiknya kalian memakai headset atau agak menjauhkan diri dari orang tua kalian yang berada di dekat kalian agar terhindar dari bogeman dan amuk masa orang tua kalian tersebut, karena channel ini mengandung unsur toksik dan semacamnya. Dan jangan lupa juga untuk kamu-kamu semua yang menonton channel ini agar berperilaku layaknya orang-orang pada umumnya, yang dimana kita harus mempersiapkan cemilan, persiapkan kopi, udut, bantal, handset, es krim, tripod, guling balsam, teman kalian, speaker, layar tancap, kanggalon atau semacamnya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah rebahan. Film dibuka dengan suatu pesan yang dikirim sebanyak mungkin tanpa ada balasan dari orang tersebut, seperti mantan yang memaksa meminta balikan. Dan pada saat itu sedang dilakukannya acara makan-makan yang dilakukan oleh beberapa orang dari suatu perusahaan perfilman untuk merayakan perusahaan mereka sekaligus menyambut beberapa orang yang baru bergabung di perusahaan tersebut. Orang-orang yang baru bergabung dari perusahaan tersebut mulai memperkenalkan diri mereka sampai seorang wanita yang memperkenalkan dirinya yang bernama Oh Son Young yang bergabung pada tim perencanaan, dan seorang laki-laki yang bernama Byung Chul yang bertanya kepada Son Young apa dia sudah punya pacar. Son Young menjawab untuk sekarang belum. Byung Chul lalu bertanya lagi kapan terakhir kali pacaran. Sebelum Son Young sempat menjawab, datanglah seorang pria yang memanggil nama Son Young. Tanpa mengenal rasa malu, beliau ini dengan percaya dirinya melamar Son Young dan mengajak ia menikah yang disaksikan oleh banyak orang yang di sana. Kejadian ini membuat Son Young senang sekaligus malu dengan membawa pria yang kita sebut saja Bakyul ini keluar dari tempat itu. Di luar tempat, pria bernama Jae-hoon dan Byung Chul melihat Son Young dan Bakyul yang sedang bertengkar seperti layaknya anak kecil dari kejauhan sambil sebat dulu, ya kan? Dan tak luput juga Jae-hoon melihat HP-nya tiap sebentar sambil menunggu lawan chatnya untuk membalas pesan. Jadi pesan-pesan yang dikirim sebanyak itu ternyata dari beliau ini ya guys ya. Setelah selesai dari itu, Jae-hoon selalu mengirim pesan kepada seseorang yang sampai kini, sampai saat ini, sampai detik ini juga belum ada balasan pesan darinya. Dan juga Son Young yang ditelepon-telepon oleh Bakyul namun ia tidak mengangkatnya. Sungguh rumit ya kisah cinta mereka ini. Mending rakit Supra bapak. Keesokan paginya, Jae-hoon yang tertidur dibangunkan oleh alarm HP-nya. Sungguh mencerminkan laki-laki sejati. Dan pada saat itu juga Byung Chul menelpon menanyakan kabar dirinya. Di sela teleponan yang sedang berlangsung, Jae-hoon dikagetkan dengan kucing yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya. Padahal Jae-hoon ini tidak pernah memelihara kucing. Beberapa saat kemudian Jae-hoon keluar dari market sambil berteleponan dengan seseorang yang mengatakan tentang Jae-hoon yang ingin mengontrakkan rumahnya. Namun ada kendala dikarenakan Jae-hoon mengontrakkan rumahnya tanpa membolehkan rumahnya untuk dilihat terlebih dahulu. Gimana Jae-hoon mau mengizinkan untuk melihat rumahnya? Rumahnya saja sangat bersih seperti yang kita lihat tadi. Karena ini membuat rumahnya selalu gagal untuk dikontrakkan. Kalau dikasih lihat isi rumahnya, ya pastilah orang bakalan tidak mau karena berantakan seperti itu. Dan juga pasti orang tersebut akan mencari rumah yang lain, ya kan? Tapi kalau nggak dikasih lihat isi rumahnya, ya orang bakalan kepo dong. Gimana isi rumahnya sih? Ya ginilah, selalu gagal dikontrakkan. Lanjut. Datang seorang pria bernama Jung So menghampiri Jae-hoon dan menyapanya. Namun Jae-hoon lupa ingat siapa orang tersebut. Setelah diberitahu kalau ia adalah relawan di pelayanan hati, seketika itu Jae-hoon pun ingat. Dari pertemuan itu, Jung So memperlihatkan video kedua anaknya, tapi ia berkata kalau anaknya tak mirip dengannya. Namun Jae-hoon bilang kalau Jung So mirip kok dengan anaknya. Ya, Jung So menjawab mirip apanya? Jae-hoon tak tahu mau bilang apa. Jung So mendengarkan kabar kalau Jae-hoon sudah menikah, tetapi Jae-hoon berkata kalau ia batal nikah.
Bukannya berduka, Jungso malah iri kepadanya dan berkata kalau tak menikah itu adalah tren. Bapak lu ya. Buset, dikatain tren. Tiba-tiba HP Jungso berdering dan mengangkatnya sambil pergi, dan tak lupa juga berkata kepada Jae-hoon untuk menghubunginya kalau ingin bertemu dengannya. Sesampainya di kantor, Jae-hoon selalu mengecek HP untuk melihat chattingannya yang belum dibalas juga. Di sela itu muncul Son-young yang diantarkan oleh Bakyul ke kantor, yang dimana mereka masih juga bertengkar, yang membuat Jae-hoon mengintipnya dikit sambil sebat. Imbat kali itu bah. Pertengkaran kedua orang tersebut membahas tentang Bakyul yang memaksa Son-young untuk mengajaknya menikah. Kalian dengar suara motor nggak? Mengganggu bet, sumpah suara motor, cok. Lanjut. Son-young emang ingin menikah tapi bukan dengan Bakyul. Bakyul pun kesal sambil mengungkit-ungkit Son-young yang pernah berselingkuh. Son-young melakukan itu karena Bakyul juga pernah berselingkuh. Jadi mereka ini sebelumnya pernah berpacaran dan putus. Semua pembicaraan mereka disimak Jae-hoon yang pura-pura sebat. Setiba di dalam ruangan, Jae-hoon dikagetkan Byung-chul yang suka jahil, dan ia pun dipanggil Dap Yeonim untuk masuk ke ruangannya yang dimana terdapat Son-young di sana. Jae-hoon merupakan ketua dari tim perencanaan dan Dap Yeonim ini atasannya. Mereka membahas untuk bekerja sama karena Son-young yang baru pertama kali bekerja di sana, dan tidak lupa juga untuk ketawa dulu. Setelah dari itu, Jae-hoon memberikan berkas-berkas yang perlu dikerjakan kepada Son-young. Sebelum bekerja di tempat ini dulu, Son-young bekerja di periklanan TV juga, yang Jae-hoon bertanya, "Apa kau bisa terbiasa akan pekerjaan seperti ini?" Son-young menjawab, "Bisa dong." Dan pada saat tatapan mata Jae-hoon kepo dengan kedua gunung kembar yang dimiliki oleh Son-young. Cok, bandel nih mata. Dengan keadaan seperti ini membuat Son-young agak menutup belahannya supaya tidak dilihat lagi. Jae-hoon sudah mulai mesum, cok. Dengan perasaan Jae-hoon yang gak mau dikatain mesum, ia pun menanyakan tentang laki-laki yang mengejar Son-young. "Apakah kau gak mau balikan dengannya?" Son-young menjawab, "Enggak lah, gue reban aja," kata gue. Son-young berkata kalau ia sudah pernah ditinggal, pergi, dan menghilang dari hadapannya pada saat ia diselingkuhin. Son-young iseng menanyakan umur dari Jae-hoon yang rupanya umur mereka sama, lahir di tahun 1985. Pada saat jam istirahat, Byung-chul kepo dengan hubungan Jae-hoon dengan mantan calon istrinya yang batal nikah itu. Apakah Jae-hoon masih menghubungi mantan calon istrinya itu? Namun Jae-hoon berbohong berkata tidak. Pepatah Byung-chul berkata, "Kau camkan ini, sekali saja wanita berpaling itu tandanya akan berakhir," kata dia. "Kalau kata saya, sekali saja wanita berpaling itu tandanya ia sangat berat." Tawa dong. Byung-chul menunjuk ke Son-young sebagai contoh perkataannya tadi. Munculnya Byung-chul yang gak berhenti berbicara membuat wanita yang berada di dekat Son-young marah, yang membuat Byung-chul agak ketar-ketir. Ternyata perempuan yang berada di sebelah Son-young marah bukan karena perkataan dari Byung-chul yang mengibahi tentang wanita. Namun rupanya ia marah karena mendengar curhatan Son-young yang bercerita kalau Bakyul yang selingkuh darinya. Dan pada akhirnya kita mendengarkan ocehan para emak-emak ini yang mengibahi kita sebagai laki-laki. Dari ocehan ibu-ibu tersebut kita mendapat informasi bahwa di dalam timnya terdapat laki-laki yang menyukai sesama burung gagak, ya, sesama burung. Pada malam harinya, di mana Son-young sudah selesai bekerja dengan Dap Yeonim yang sedang berteleponan dengan anaknya di rumah karena ia tahu kalau istrinya tahu, saya pun juga tahu kalau ia selalu menyembunyikan uang dari istrinya, yang membuat Dap Yeonim ini ngeri-ngeri sedap untuk pulang ke rumah. Son-young menyempatkan dirinya ke meja kerja Jae-hoon untuk melihat nomor telepon Jae-hoon dan menelponnya. Namun datang teman kerja Son-young, kita sebut saja Stephen. Kok Stephen, jir? Dia perempuan, cok. Kita sebut saja Wati biar mudah menyebutkannya. Wati datang dan berbicara kepada Son-young bahwa ia tak perlu menunggu Dap Yeonim pulang karena Dap Yeonim tugas apa sih anjing? Tugas nggak ada
Ini tugas gak ada tugas, gak ada tugas, tetap jarang pulang rumah. Nah, itulah maksudnya. Karena beredar gosip kalau Dep Yonim takut sama istrinya, Sonyung bertanya apakah Jaehoon sudah pulang. Namun Wati mengatakan biasanya kalau jam pulang kerja Jaehoon suka minum-minum. Dan apabila ada orang yang menelponnya pada saat ia sedang mabuk, Jaehoon tidak akan mengingatnya. Wati pun menyuruh Sonyung pulang saja. Dalam perjalanan pulang, Sonyung dicat oleh Bakyul yang mengatakan kalau ia mencintainya. Namun Bakyul menulis salah kirim. Sonyung melihat foto profil Bakyul yang bersama cewek lain, namun ia tidak memperdulikannya. Setibanya di kamar apartemennya, ia kaget. Kamarnya berantakan seperti ada tuyul yang suka mengobrak-abrik kamarnya. Seketika itu Sonyung menelpon Bakyul untuk menyuruhnya meminta maaf. Namun Bakyul tidak mau dan menghinanya bahwa sudah banyak pria-pria lain yang sering masuk ke kamar dan berkencan dengan Sonyung, yang berarti bukan hanya si Bakyul saja. Bakyul juga mengatakan seharusnya ia tak pernah bertemu wanita murahan seperti Sonyung. Sonyung yang mendengarnya tersenyum dan membalas, "Itumu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari jempol kakinya." Jir, demeknya bukan main, cok. Bakyul yang mendengarnya menjadi kesal dan sedikit memakai alat pembesar pensiun. Pembesar pensiun. Enggak lah. Keesokan paginya seperti biasa, Jaehoon yang terbangun dari tidurnya dikagetkan, tapi tidak terlalu kaget dengan kedatangan burung. Burung apa ini namanya? Saya tidak tahu namanya burung, tapi kalau burung yang itu saya tahu, yang berada di hadapannya. Lalu ia menerbangkan burung itu sambil berbicara lewat telepon yang seperti biasa. Byung Chul menelponnya. "Buset, kulkas jagung semua isinya, cok." Pada saat itu muncullah kucing kemarin yang bersembunyi di atas kulkas dan turun untuk entahlah itu apa. Jaehoon berlangsung berusaha menangkapnya, namun ia malah kecakar dan ia berhenti mengejar kucing tersebut setelah kucing itu masuk ke salah satu kamar. Cok, ini kapan selesainya, cok? Seperti ada sesuatu. Karena keberadaan kucing tersebut membuat Jaehoon menelpon komunitas pengendali binatang untuk menangkap kucing tersebut. Setibanya di kantor, Sonyung ditelepon oleh ibunya untuk cepat-cepat segera nikah dan mencari laki-laki yang berada di kantor tempat dia bekerja. Namun Sonyung berkata kalau teman di kantornya rata-rata sudah pada menikah dan cuma ada beberapa yang belum menikah. Yang satunya suka sesama jenis, satu lagi yang batal menikah karena dikecewakan, kata Sonyung sih kepada ibunya. Ternyata Jaehoon mendengarnya dan pura-pura tidak mendengarnya sambil berjalan ke dalam kantor. Jaehoon masuk ke ruangan Dep Yonim yang terdapat Byung Chul juga yang sedang menonton video memancing. Jaehoon juga membawa sekantong jagung untuk diberikan kepada kedua temannya itu. Jaehoon mencoba untuk berhenti minum-minum agar membuat dirinya selalu ingat apa yang dia kerjakan sebelumnya. Namun malah diketawain kedua temannya. Mana bisa dia berhenti minum-minum, cok, kata si Dep Yonim. Jaehoon kaget ketika melihat di ponselnya terdapat satu riwayat panggilan yang dimana ia telah menelpon selama 2 jam lebih lamanya kepada nomor yang ia tak ketahui itu. Yang lebih kagetnya lagi, Jaehoon tak mengingatnya sama sekali. Ini salah satu efek dari minum-minum ya, atau mabuk. Di meja kerjanya, Jaehoon masih memandangi nomor HP yang tak ia ketahui itu yang sudah dihubungi selama 2 jam. Namun ia tak mengingatnya sama sekali. Byung Chul menyarankan untuk memasang aplikasi micet agar bisa tahu siapa pemilik nomor HP tersebut dengan melihat dari foto profil orang tersebut. Byung Chul meminjam HP Jaehoon untuk melihatnya. Namun betapa koplaknya Byung Chul yang malah menekan tombol untuk menelpon orang tersebut yang membuat mereka panik bahagia. Ketika ingin mematikan panggilannya, terdengar suara wanita. Byung Chul mencoba menanyakan siapa dirinya, namun tiba-tiba suara wanita itu merupakan suara Sonyung yang berjalan menuju ke arah mereka. Di tempat lain, Jaehoon dan Byung Chul sedang berbelanja di suatu market yang dimana mereka berbincang tentang teleponan selama 2 jam yang Jaehoon sendiri tidak tahu apa yang dia bicarakan selama 2 jam itu bersama si Sonyung.
Tak mau ambil pusing, Jae-hoon langsung mencari Son-young di kantor untuk menanyakan tentang pembicaraan mereka selama 2 jam itu. Namun Son-young tidak ada di kantor karena buru-buru pulang karena ada hal penting. Hingga malam tiba, Jae-hoon yang masih menunggu Son-young kembali ke kantor dan sempat ingin menelponnya, orangnya sudah datang. Jae-hoon bertanya kenapa teleponnya nggak pernah diangkat. Son-young menjawab karena ia diperingati teman cewek kantornya untuk tidak mengangkat telepon dari Jae-hoon, sebab ia pasti sedang mabuk. Son-young lalu izin pulang, namun Jae-hoon ingin bertanya tentang teleponan selama 2 jam itu, namun dia malu-malu cicak untuk menanyakan hal itu. Sempat ingin melancarkan pertanyaannya, datang Byung-chul yang dalam keadaan mabuk yang membuat seperti orang sakau parah. Tepat berpindah di suatu tempat makan, yang dimana saya dibuat kesal dengan sikap Byung-chul yang mabuknya kelewatan batas. Dalam kondisi mabuknya, Byung-chul meluapkan emosinya yang kesal kepada pacarnya yang ingin meminta putus dan lebih memilih laki-laki yang masih di bawah umur dibanding dengan dirinya. Byung-chul yang mau ke toilet, Son-young pun meranjak pulang. Tapi sebelum itu mereka debat lagi tentang mereka berdua yang saling membicarakan satu sama lain dari belakang. Sampai-sampai Son-young ingin menceritakan kepada rekan kerjanya di kantor tentang apa yang dikatakan Jae-hoon pada saat mereka berteleponan selama 2 jam itu. Jae-hoon berkata, "Apa kau serius mau mengatakan itu ke rekan kerja di kantor?" Tapi Son-young meranjak pergi tanpa memberi kepastian. Jae-hoon mengejarnya, namun si dengkul patah ini membuat masalah lagi. Dia masuk ke toilet wanita tanpa merasa bersalah, yang dimana Byung-chul ngomel tentang ibu itu yang buang air besar, suaranya mirip laki-laki. Nah gitulah kalau mabok. Ibu-ibu pun ditantang. Jae-hoon pun merasa kasihan lalu memisahkan mereka. Son-young yang melihatnya hanya tersenyum. Pada akhirnya mereka berpindah tempat ke suatu market untuk mengantarkan Byung-chul pulang menggunakan taksi. Hingga Jae-hoon meminta maaf tentang perkataannya tentang selingkuh. Dan Son-young yang memberitahukan apa yang dibicarakan Jae-hoon selama teleponan selama 2 jam itu, yang dimana Jae-hoon hanya menangis selama teleponan berlangsung, dan Son-young pun mendengar tangisan Jae-hoon yang merasa kasihan. Alah sia boy, sangat unfaedah sekali brother. Mobil taksi sudah tiba dan akhirnya mereka pulang ke rumah tetangga masing-masing. Namun tiba-tiba Jae-hoon mengajak Son-young untuk mabuk antimo. Son-young pun menerima ajakan itu. Setiba di bengkel Pak Dadang, mereka berdua berbincang tentang permasalahan yang mereka hadapi. Untuk menghilangkan beban pikiran, Son-young mengajak Jae-hoon bermain tebak kata yang jika salah atau kalah akan meminum secangkir air lembek. Seperti kanak-kanak mereka ini yang saya merasa nostalgia tentang masa kecil saya bersama teman-teman saya, yang dimana kala itu kami bermain sepuas-puasnya tanpa mengenal apa itu namanya beban pikiran. Lanjut. Mereka bermain dengan begitu gembiranya sampai ada suatu tebak kata dari Son-young yang mengucapkan kalimat tanpa suara, "Aku ingin tidur denganmu." Namun Jae-hoon menebak dengan menjawab, "Aku ingin cuci muka." Dan tiba-tiba teman Son-young muncul untuk menjemputnya pulang. Seketika itu Son-young bertingkah kocak yang berkata kalau dia hampir diajak berhubungan seks oleh Jae-hoon, yang padahal Jae-hoon tidak berkata seperti itu, dan membuat mereka bertengkar beserta tingkah kocak dari mereka berdua. Dari ciuman itu membuat Jae-hoon sangat berat. Scene berpindah ke pagi hari. Jae-hoon yang terbangun dari tidurnya di dalam mobil. "Itu kenapa banyak daun di kantongmu bro?" Jae-hoon mengecek HP-nya dan terdapat pesan dari Byung-chul yang sudah baikan dengan pacarnya. Jae-hoon juga melihat bahwa dirinya menuliskan pesan kepada Son-young tentang kejadian semalam. Seketika itu membuat Jae-hoon panik bahagia, padahal ia tak mengingat kalau dia telah menulis pesan itu. Itulah efek mabuk. Pesan yang dibuat Jae-hoon dibacakan oleh teman Son-young. Di tempat kantor datang Byung-chul yang menari-nari sambil nge-vape tanpa merasa bersalah atas kejadian semalam, sambil berbahagia atas hubungan baiknya dengan pacarnya dengan syarat Byung-chul harus berhenti merokok. Byung-chul mau menerima syaratnya dari pacarnya. Ia pun mulai berhenti merokok dan menggantikannya dengan nge-vape. Sama aja sih sebenarnya. Selang beberapa detik muncullah Son-young yang membuat Jae-hoon panik gembira. Son-young berkata tentang apa yang dialami mereka semalam. Ia tidak mengingatnya sama sekali. Pada saat Byung-chul berbicara, datang Dap Yunim yang langsung mengeplak kepala Byung-chul karena seenak jidatnya merokok di dalam kantor.
Dap Yonim yang melihat Jae-hoon dan Son Yung juga berada di ruangan itu mengajak Byung Chul keluar supaya ia tidak mengganggu kedekatan Jae-hoon dengan Son Yung. Jae-hoon yang ditinggal berdua itu juga pengen pergi dari ruangan itu dikarenakan dia masih panik kegirangan atas pesan yang ia kirim ke Son Yung. Sebelum Jae-hoon pergi, Son Yung bertanya tentang kejadian mereka semalam yang ia tidak mengingatnya sama sekali. Jae-hoon menjawab kalau ia juga tidak mengingatnya. Saya pun juga tidak mengingatnya. Beberapa saat kemudian, Jae-hoon yang tahu kalau hari ini Byung Chul ada tugas di lokasi untuk rekaman iklan, meminta agar biar dirinya saja yang pergi dengan alasan ia sedang malas di kantor, yang padahal ia tidak mau bertemu dengan Son Yung. Byung Chul yang mendengarnya malah berterima kasih dan membuat Jae-hoon kembali bersemangat. Namun pada saat akan pergi ke lokasi rekaman, Son Yung rupanya juga ikut pergi ke sana yang membuat Jae-hoon murung kembali. Yang rupanya Son Yung menggantikan posisi dari penanggung jawab yang diberitahukan oleh Byung Chul. Di lokasi kerja mereka berdua ribut mempermasalahkan Son Yung yang tidak memakai sendal, yang dimana Son Yung tak kebahagiaan sendal, udah kayak sembako je. Setelah lelah bekerja, mereka semua beristirahat sambil makan-makan. Salah satu pria di sana bertanya kepada Son Yung yang heran-heran karena Son Yung melakukan pekerjaan dengan baik seperti orang yang sudah berpengalaman. Son Yung menjawab kalau ia sebelumnya pernah bekerja di bidang periklanan seperti ini juga, dan juga bercerita kalau dia sangat dekat dengan produsernya. Namun ia sekarang sudah tidak bekerja di bidang itu lagi dikarenakan sudah pindah alam, yang membuat semuanya terdiam sejenak. Di dalam rumah, HP Son Yung menerima pesan dari seseorang yang rupanya dari Jae-hoon yang mengajaknya bertemu.